Halo para penonton channel Cerita Si Jago Ngora. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Kaisar Qin episode keempat. Di mana pada episode sebelumnya, Qin Yingzheng yang telah berhasil mengalahkan Jiu Ying, tapi di saat Qin Yingzheng akan menyerap energi spiritual miliknya, Jiu Ying malah memohon ampun kepada Qin Yingzheng, dan menawarkan Qin Yingzheng untuk membuat segel kontrak majikan dan bawahan kepada Jiu Ying. Lalu Qin Yingzheng pun menanamkan segel kutukan di jantung Jiu Ying, yang membuat Jiu Ying merasa sangat kesakitan karenanya. Murong Yue yang menyaksikan keajaiban terjadi di hadapannya, dia langsung menyadari kalau dirinya tidak boleh membuat Qin Yingzheng tersinggung, dan langsung mengundangnya untuk datang ke Akademi Changlan. Setelah sampai di Akademi Changlan, para murid yang ada di sana langsung mengagumi Qin Yingzheng, karena Dekan Murong menceritakan kalau Qin Yingzheng mampu menjinakkan Raja Demon kuno Hydra berkepala 9 dengan sangat mudah. Lalu datanglah Qian Sui ke sana dan membuat sedikit kekacauan. Tapi Murong Yue langsung menyuruh untuk mengantarkan Qin Yingzheng beristirahat di penginapan terbaik milik mereka. Sesampainya di villa, Qin Yingzheng membantu Qian Sui untuk menghilangkan penyumbatan di aliran meridiannya. Tapi sesuatu yang aneh pun terjadi, karena Qian Sui memiliki tanda elemen es yang dimiliki oleh selir Zheng sebelumnya. Siapakah identitas Qian Sui sebenarnya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Qian Sui langsung berteriak dengan sangat keras, setelah tanda elemen es muncul di meridian miliknya, dan tubuh Qian Sui pun langsung menggeliat, seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit yang teramat sangat. Melihat tubuh Qian Sui yang akan jatuh ke lantai, Qin Yingzheng dengan cepat langsung menangkapnya sambil berkata di dalam hatinya, "Meskipun selir Zheng telah diberikan sebuah kehidupan yang baru, dan kami belum berkumpul kembali seperti di kehidupan yang lalu, aku merasa sangat bersyukur jika memang Qian Sui adalah reinkarnasinya. Mungkin ini semua karena takdir kami di masa lalu yang masih terikat satu sama lain." Lalu, Qin Yingzheng menggendong Qian Sui dan kembali berkata di dalam hatinya, "Tapi bagaimanapun juga, terlepas siapa identitas sebenarnya gadis ini, aku berhasil membantunya untuk mengembangkan bakat tubuh es suci miliknya. Karena mungkin saja di masa depan, dia bisa menjadi seorang kultivator kuat yang bisa melindungi dunia manusia, saat aku kembali ke alam immortal." Melihat Qin Yingzheng yang memperlakukan Qian Sui dengan baik, membuat Jiu Ying merasa sangat cemburu. Dia bilang, "Master, aku rasa dia hanya berpura-pura tertidur saja, agar kau merasa bersalah kepadanya atas pelepasan sumbatan di meridiannya." Qin Yingzheng menjawab, "Kau diamlah, ini hanya masalah sepele, jadi tidak perlu ada yang didebatkan lagi." Qin Yingzheng pun membaringkan tubuh Qian Sui di sofa dan kembali berkata, "Dia sekarang dalam keadaan tidak sadarkan diri, karena tubuhnya mengalami kejutan, saat aku berhasil meningkatkan tubuh es suci miliknya. Jadi biarkan dia untuk beristirahat dulu di sini, karena dia pasti akan tertidur dalam waktu yang cukup lama." Mendengar hal itu, Jiu Ying merasa sangat terkejut, karena Qin Yingzheng mengatakan kalau dia berhasil meningkatkan tubuh es suci Qian Sui ke tingkat berikutnya. Jiu Ying bilang, "Apakah Master berhasil meningkatkan tubuh es suci miliknya itu, hanya dengan mengalirkan sedikit energi spiritual milik Master kepadanya?" "Aku tidak bisa mempercayai hal ini. Master ternyata benar-benar seorang kultivator tingkat dewa." Jiu Ying yang merasa iri dengan apa yang telah didapatkan oleh Qian Sui, tentu saja dia juga menginginkan hal yang sama dengannya, dan langsung membujuk Qin Yingzheng. Dia bilang, "Master, aku juga ingin menerima sedikit energi spiritual milikmu, karena aku yakin jika kau memasukkan energi spiritual milikmu ke dalam tubuhku, mungkin saja aku akan mendapatkan tubuh demon yang lebih kuat dari sekarang." "Lupakan saja, aku tidak akan melakukan hal itu," ucap Qin Yingzheng dengan wajah dinginnya. Karena Qin Yingzheng menolak untuk mengalirkan energi spiritual ke dalam tubuhnya, Jiu Ying pun merasa sangat kecewa, dan langsung menangis dengan sangat keras sampai terdengar ke halaman. Dia bilang, "Kenapa Master sangat jahat kepadaku? Apa kelebihan gadis kurus itu sehingga kau mau membantunya tapi tidak mau membantuku?" Tidak terasa pagi hari pun tiba, semenjak Qin Yingzheng menginap di villa milik Akademi Changlan, di mana dalam rentang waktu sehari saja itu, Qin Yingzheng mengalami berbagai macam hal yang membuatnya cukup terkejut,
karena Qin Yingzheng baru kembali ke dunia manusia setelah dia berada di alam immortal selama 2000 tahun. Di dalam ruang tamu, terlihat Qin Yingzheng yang tetap terjaga semalaman, sementara Qian Sui yang berbaring di sofa, dia masih tertidur dengan pulas, setelah Qin Yingzheng membantunya untuk meningkatkan tubuh es suci miliknya, yang membuat Qian Sui merasa sangat kelelahan sampai dia tidak sadarkan diri. Kemudian, untuk mengisi waktu karena merasa bosan jika hanya duduk saja tanpa melakukan sesuatu, Qin Yingzheng pun menonton acara drama kolosal yang ditayangkan di televisi, di mana di sana sedang menampilkan adegan kekaisaran dinasti Qin, yang telah berhasil menaklukkan wilayah barat, sehingga Panglima Perang memberikan laporannya secara langsung kepada Kaisar. Karena bahasa dari zaman 2000 tahun yang lalu dan zaman sekarang tidak jauh berbeda, Qin Yingzheng pun bisa memahami dialog yang sedang ditayangkan di televisi, dan sambil terus mengamati dengan seksama, Qin Yingzheng berkata di dalam hatinya, "Sejarah dinasti Qin telah diakui oleh generasi pada zaman ini. Ini sangat berbeda dari apa yang telah aku alami di kehidupanku yang lalu. Namun apa yang ditampilkan oleh alat ini, banyak cerita kisah sejarah yang sama persis dengan yang sebenarnya." Lalu, Qin Yingzheng memejamkan kedua matanya dan kembali berkata di dalam hatinya, "Hari di mana sang kaisar agung dan tirani dengan perbedaan reputasi telah menghilang pada zaman sekarang. Tapi itu tidak terlalu buruk, karena pada zaman ini semua orang tidak perlu berlutut lagi saat mereka melihat sang kaisar. Aku merasa penasaran dengan keturunan sang kaisar Cina pada zaman ini. Aku harap dapat berjumpa dengannya dalam waktu dekat." Kemudian, datang ke sana Jiu Ying yang memakai pakaian seorang maid, di mana di tangannya terlihat dia sedang membawa sarapan untuk Qin Yingzheng. Dan dengan pose yang menawan dia bilang, "Master, sekarang sudah saatnya untuk sarapan pagi. Aku sudah memasak makanan spesial untukmu. Aku memasak makanan ini dengan penuh perasaan. Setelah aku mencari tahu sebelumnya tentang makanan apa saja yang paling enak, yang sering biasa dimakan oleh para manusia pada zaman ini." Tapi, Qin Yingzheng menyadari kalau makanan yang dibawa oleh Jiu Ying itu mengandung sesuatu yang tidak wajar. Dan dengan tatapan mata yang dingin dia berkata di dalam hatinya, "Cih, demon ini sedang merencanakan sesuatu, dan jika aku memakan makanan yang dia bawakan untukku, sepertinya dia akan langsung melakukan sesuatu kepadaku. Tapi apapun yang dia rencanakan itu tidak sampai membuatku berada dalam bahaya, karena jika tidak, segel kutukan milikku akan langsung aktif, dan jiwanya akan langsung binasa sampai tidak tersisa." Sementara Qin Yingzheng sedang menatap makanan yang dia bawa, Jiu Ying malah memikirkan tentang rencananya yang akan berhasil jika Qin Yingzheng mau memakannya. Dan sambil meneteskan air liur dia berkata di dalam hatinya, "Bagus, sampai saat ini Master masih belum menyadarinya. Aku telah memasukkan obat tidur ke dalam air teh dan paha ayam ini, dan setelah Master memakannya, dia akan langsung tertidur dengan pulas, dan aku bisa menuntunnya untuk berkultivasi ganda denganku." Lalu Jiu Ying membayangkan kalau dia dan Qin Yingzheng sudah berkultivasi ganda, sehingga mereka pun hidup bahagia dan memiliki seorang anak yang memiliki tanduk, yang merupakan campuran pernikahan manusia dengan ras demon. Hanya dengan membayangkannya saja, air liur Jiu Ying mengalir lebih deras daripada sebelumnya, dan dalam hatinya dia bilang, "Aku tidak akan mempermasalahkan jika Master melakukan hal ini tanpa memiliki perasaan cinta kepadaku, karena aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk hidup bersama dengan Master dan memiliki keturunan darinya." Kembali lagi ke kenyataan, Qin Yingzheng langsung menolak makanan yang dibawa oleh Jiu Ying untuknya, dan dengan wajah dinginnya dia bilang, "Cepat singkirkan itu, karena aku tidak tertarik untuk memakan makanan untuk seorang manusia biasa." Jiu Ying menjawab, "Master telah salah paham, makanan ini bukan makanan yang sama yang biasa dimakan oleh manusia biasa. Tapi bawahanmu ini telah menyiapkannya sebaik mungkin, agar seorang immortal sepertimu bisa menikmatinya dengan baik." Mendengar hal itu, Qin Yingzheng tetap tidak mau memakannya. Dia bilang, "Aku lebih tidak tertarik untuk memakan makanan yang dimasak oleh seorang demon. Cepat singkirkan itu sekarang juga." Perasaan Jiu Ying pun langsung hancur seketika. Setelah makanan yang dia masak dengan penuh perasaan, tapi dianggap tidak layak sama sekali untuk Qin Yingzheng. "Master, kenapa kau sangat jahat kepadaku?" ucap Jiu Ying yang menangis dengan sangat keras, sambil melemparkan makanan yang dia bawa untuk Qin Yingzheng. Kemudian, karena mendengar suara ribut-ribut di pagi hari, Qian Sui pun langsung terbangun,
dan sambil membuka matanya dia bilang, "Siapa orang yang sudah ribut-ribut di pagi hari buta seperti ini? Apakah dia tidak tahu kalau masih banyak orang yang sedang beristirahat?" Lalu Qian Sui pun langsung menyadari kalau dirinya masih berada di Villa Qin Yingzheng. Sehingga Qian Sui cepat-cepat untuk bangun, karena dia merasa sangat malu dan berkata di dalam hatinya, "Oh tidak, kenapa aku malah tertidur di tempat Master Qin Yingzheng tadi malam? Ini sangat memalukan, apakah dia tetap berada di sana sementara aku tertidur?" Melihat Qian Sui yang sudah bangun, Qin Yingzheng pun langsung menyapanya. "Oh, kau sudah bangun rupanya." Qian Sui yang masih dalam keadaan bangun tidur, tentu saja dia merasa terkejut dan kembali berkata di dalam hatinya, "Oh Tuhan, aku tidak percaya kalau Master Qin Yingzheng akan menyapaku." Sementara Jiu Ying, dia semakin tidak bisa menerima perbedaan perlakuan yang diberikan oleh Qin Yingzheng kepada Qian Sui, sehingga mata Jiu Ying pun langsung terbelalak sambil melihat ke arah Qin Yingzheng. Melihat hal itu, perasaan Jiu Ying langsung berkecamuk, sehingga dia merasakan sesuatu yang sedang tercampur aduk di dalam pikirannya. Dan Jiu Ying pun berkata di dalam hatinya, "Master benar-benar sangat kejam. Bagaimana bisa Master berbicara lembut seperti itu kepadanya? Sedangkan kalau berbicara kepadaku, sikapnya sangat dingin seperti es yang sudah membeku selama ribuan tahun." Lalu Qian Sui bangkit dari sofa, dan setelah dia membetulkan pakaian dan rambutnya, Qian Sui mengucapkan terima kasih kepada Qin Yingzheng sambil malu-malu. "Master Qin Yingzheng, aku mengucapkan terima kasih banyak atas bantuanmu tadi malam. Karena setelah kau menghilangkan penyumbatan di dalam aliran meridian milikku, sekarang aku bisa menerobos ke tahap berikutnya, yang asalnya warrior stage level B, sekarang sudah menjadi warrior stage level A." Dengan wajah dinginnya Qin Yingzheng menjawab, "Kau telah membangkitkan tubuh es suci. Jadi sudah sewajarnya jika kekuatanmu meningkat secara tiba-tiba. Sekarang kau harus melupakan semua yang menjadi keinginanmu, agar kau bisa fokus menstabilkan energi spiritual milikmu dengan berkultivasi di jalan immortal, sehingga kau bisa membangkitkan potensi penuh dari kemampuan tubuh es suci milikmu." Qian Sui yang hidup di zaman sekarang, tentu saja dia tidak mengetahui maksud dari perkataan Qin Yingzheng kepadanya. Dia bilang, "Kultivasi di jalan immortal. Tapi Master Qin Yingzheng, bukankah kultivasi di jalan immortal sudah menghilang sejak lama?" Qin Yingzheng menjawab, "Di depanmu sedang berdiri seorang kultivator immortal. Seharusnya itu sudah menjawab pertanyaanmu tentang hal ini. Persiapkanlah dirimu dengan baik, karena aku akan mengujimu dalam beberapa hari ke depan." Qin Yingzheng melanjutkan perkataannya, "Jika kau lulus dalam ujian yang akan aku berikan kepadamu, aku akan mengajarimu cara untuk menjadi seorang kultivator immortal." Wajah Qian Sui langsung berubah drastis setelah mendengarnya. Dia bilang, "Jika hal itu benar-benar terjadi, semua mimpiku selama ini akan menjadi kenyataan. Master Qin Yingzheng, aku akan melakukan yang terbaik agar bisa lulus dalam ujianmu." Di dalam hati Qin Yingzheng berkata, "Jika dia adalah reinkarnasi dari selir Zheng, aku akan memberikannya kesempatan kedua, yang tidak sempat aku berikan kepadanya di kehidupanku yang lalu." Kemudian, Qian Sui pun berpamitan, dan pergi dari sana dengan perasaan yang sangat bahagia. Dia bilang, "Aku merasa sangat senang sekali karena telah dikenal oleh Master Qin Yingzheng. Aku sangat beruntung telah bertemu dengannya. Itu merupakan sebuah berkah yang sangat besar untukku." Sementara di dalam villa, Jiu Ying merasa sangat iri dengan perlakuan spesial Qin Yingzheng kepada Qian Sui, dan sambil mengembungkan pipinya dia berkata di dalam hatinya, "Semua ini terlalu mencurigakan, pasti ada sesuatu yang telah terjadi di antara mereka berdua. Aku merasa kalau mereka memiliki hubungan yang tidak aku ketahui, sehingga Master memperlakukan gadis kurus itu seperti ini." Lalu Jiu Ying mencoba merayu Qin Yingzheng agar bisa bersikap lebih baik kepadanya. Dia bilang, "Bukankah Master membutuhkan energi spiritual untuk berkultivasi? Sejauh yang bisa aku ingat, ada sebuah tempat tersembunyi yang memiliki banyak energi spiritual di dalamnya." Lalu berkata di dalam hatinya, "Aku harus bersikap baik kepada Master, karena dengan begitu, mungkin saja Master akan memperlakukanku lebih baik daripada sebelumnya." Mendengar hal itu, tentu saja Qin Yingzheng ingin segera menuju ke tempat yang dikatakan oleh Jiu Ying kepadanya. Dia bilang, "Informasi yang kau miliki itu sangat bagus, Jiu Ying. Kau pimpin jalan dan antarkan aku untuk pergi ke sana." Jiu Ying pun merasa sangat senang karena Qin Yingzheng tidak bersikap dingin seperti biasanya.
dan langsung melompat ke girangan sambil berkata, "Yes." Akhirnya Master tidak berbicara dengan tatapan dingin kepadaku. Kemudian, Qin Yingzheng dan Jiu Ying keluar dari villa mereka, sehingga murid-murid yang sedang berjalan di sekitar sana pun langsung memerhatikan Qin Yingzheng. Mereka bilang, "Hei, lihatlah, Master Qin Yingzheng telah keluar." Temannya menambahkan, "Akhirnya Master Qin Yingzheng keluar juga, aku sudah tidak sabar untuk meminta pencerahan darinya." Lalu para murid langsung mengerumuni Qin Yingzheng, karena mereka sudah lama ingin bertemu dengannya, di mana kebanyakan dari mereka ingin dijadikan murid oleh Qin Yingzheng, agar mereka bisa menempuh jalan kultivasi immortal yang telah lama menghilang sejak dinasti Qin. Tapi ada juga murid wanita yang hanya ingin meminta tanda tangan darinya. Qian Sui yang juga berada di sana, dia sangat terkejut melihat antusiasme dari teman-temannya dan berkata, "Master Qin Yingzheng, kau memiliki banyak sekali penggemar. Aku tidak menyangka kalau mereka akan langsung mengerumunimu setelah kau keluar dari villa." Sementara Jiu Ying, dia merasa kesal karena banyak murid wanita yang menggoda masternya, dan sambil mengeluarkan bola api di tangannya dia bilang, "Apa yang kalian cari dengan dekat-dekat seperti itu kepada masterku? Cepat menyingkir sekarang juga, atau aku akan meledakkan kalian dengan api milikku." Tapi Qin Yingzheng tidak merasa terganggu dengan antusiasme dari para murid, dan dengan penuh kewibawaan dia bilang, "Energi spiritual sangat diperlukan jika kalian ingin menempuh jalan kultivasi immortal. Jadi kalian harus memilikinya terlebih dahulu sebelum kalian bisa menempuh jalan ini." Para murid yang hidup di zaman ini pun langsung bertanya-tanya, karena mereka tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Qin Yingzheng, yang mengharuskan mereka memiliki energi spiritual terlebih dahulu. Lalu Qin Yingzheng langsung mengeluarkan energi spiritual miliknya, agar semua yang ada di sana bisa melihatnya secara langsung, karena akan lebih mudah bagi mereka jika melihatnya secara visual. Qin Yingzheng bilang, energi spiritual merupakan kekuatan bagi seseorang yang berlatih kultivasi, dan dengan berkultivasi, kalian bisa melatih tubuh dan pikiran sehingga kalian bisa hidup lebih lama dari manusia pada umumnya. Karena ada pepatah yang mengatakan, di dalam tubuh yang kuat, terdapat mental yang kuat juga, dan itu tidaklah buruk. Para murid wanita yang ada di sana pun merasa sangat senang mendengarnya. Mereka bilang, "Aku sudah mengerti sekarang, bisakah Master Qin Yingzheng memberitahuku, apakah di tubuhku ini terdapat energi spiritual?" Temannya menambahkan, "Master Qin Yingzheng, aku memiliki energi spiritual yang bagus, bisakah kau mengajariku sekarang juga?" Sementara itu, terlihat langkah kaki dari seseorang yang baru saja datang ke sana. Rupanya, yang datang ke sana adalah para instruktur di Akademi Changlan, dan salah seorang dari mereka berkata, "Apa yang dikatakan orang ini hanyalah omong kosong belaka, karena jalan kultivasi immortal sudah lama menghilang dari dunia ini. Kau tidak lebih dari seorang penipu yang bermulut besar saja. Karena hal terbaik di dunia ini adalah seni bela diri, dan yang lainnya tidak berguna." Qian Sui pun langsung berkata kepada Qin Yingzheng kalau mereka bertiga adalah instruktur di Akademi Changlan, yang bertugas mengajari para murid untuk berlatih seni bela diri. Sedangkan Jiu Ying, dia merasa sangat marah setelah masternya diperlakukan seperti itu, dan sambil mengeluarkan bola api di tangannya dia bilang, "Master, izinkan aku untuk membakar mulut orang tua yang sudah bersikap sangat lancang kepadamu." Lalu, Qin Yingzheng menatap ketiga orang itu dengan tatapan mata yang dingin sambil berkata di dalam hatinya, "Di zaman manapun pasti ada orang bodoh yang keras kepala, yang tidak tahu apa yang mereka katakan. Jika kau meragukan tentang jalan kultivasi immortal, kenapa kau tidak maju saja ke sini dan bertarung melawanku?" Kemudian, Qin Yingzheng mengeluarkan energi spiritual yang memancarkan aura intimidasi yang sangat kuat, sehingga Jiu Ying yang berada di sebelahnya sangat terkejut. Qin Yingzheng bilang, "Kau datang di waktu yang tepat, karena kau tidak mempercayai jalan kultivasi immortal. Bagaimana jika kau bertanding melawanku? Karena dengan begitu, aku bisa mengetahui seberapa kuatnya seni bela diri yang sangat kau banggakan itu." Tapi, sebelum mereka berdua memulai pertarungan, ceritanya pun bersambung. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jago Ngora Cerot Lovers.